rabbika huwal haqq. Orang-orang yang diberi ilmu. Siapakah orang-orang yang diberi ilmu? Semua yang mendapatkan ilmu secara umum atau ahli kitab secara khusus. Siapakah ahli kitab itu? Umat Yahudi ahli kitab, umat Nasrani ahli kitab, umat kafir Quraisy ummi, bukan ahli kitab. Artinya apa? Mereka mendapatkan Taurat, mereka mendapatkan Injil. Maka sebenarnya mereka lebih mudah untuk mempercayai Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah faktanya. Begitulah faktanya. Mereka mengatakan ini benar dari Allah. Al-Quran ini benar dari Allah. Karena apa? Karena ada titik sama antara Taurat, Injil dan Al-Quran. Apa pesan kesamaan itu? La ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah sudah tertuang di dalam Taurat, tertuang di dalam Injil, tertuang di dalam Zabur. Bahkan sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, pesannya tetap sama, la ilaha illallah. Inilah yang disebutkan ilaika min rabbika huwal haqq, bahwa apa yang diturunkan Allah berupa wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka itulah benar dari Tuhanmu. Inilah dia orang yang berilmu secara khusus. Artinya sekarang kita menemukan orang yang cerdas itu akal pikirannya harus sampai pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang yang beriman, kalau ada orang cerdas tapi tak beriman, bagaimana Pak Ustadz? Maka kita katakan kecerdasan itu ada tiga. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas spiritualnya pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya bahwa akhirat itu ada. Dan itu menempati 80% dari kecerdasan sesungguhnya. Tambah menua kita, tambah yakin bahwa dunia ini bukanlah tempat hidup sesungguhnya, bahwa di akhirat adalah tempat hidup yang sesungguhnya. Huwal haqq. Jadi inilah dia kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Dan kita pun sampai pada puncak kebenaran bahwa yang namanya Allah adalah Tuhan yang layak disembah, dipuji dan ditasbih. Dan tidak selesai pada tataran kewajiban semata kita berinteraksi dengan Allah untuk memuja dan memujinya, tapi sebenarnya ada pesan penting di balik Al-Quran itu apa? Wa yahdi ila syiratil azizil hamid, dan memberi petunjuk bagi manusia ke jalan Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi bagaimana kita mendekat kepada Allah? Al-Quran adalah buku panduannya. Kita ingin berterima kasih kepada Allah, Al-Quran cara terbaik berterima kasih kepada Allah. Dan kata kunci di sini Al-Aziz Al-Hamid. Allah Maha Perkasa bukan berarti kalau kita menyembah Allah, Allah besar kepalanya. Na'udzubillah min zalik, dari pemikiran demikian. Allah tak memerlukan hambanya karena Allah Tuhan yang Maha terpuji sebelum kita memuji Allah. Jadi di awal sudah surat Saba, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan di ayat 6 ini disebutkan ila syiratil azizil hamid, jalan Allah yang perkasa dan terpuji. Jadi kalau kita bersama dengan Al-Quran, kita bersama dengan para Rasul, kita bersama dengan jalan Islam, maka kita menjadi kuat dan kita menjadi terpuji karena kita bersama dengan Tuhan yang Maha Kuat dan Perkasa serta terpuji.
Allah menurunkan sendiri wahyunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wahyu itu dari Allah dengan perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Hari ini kita mempelajari wahyu itu, mempelajari pesan-pesan Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu benar. Tidak saja dia benar, tapi lebih dari itu yahdi, membimbing manusia ke jalan yang benar. Terkadang perintah dari atasan itu baik, tapi sampai ke bawahnya sudah tak baik, tak bagus, ya kan? Nah, ini tidak. Al-Quran itu baik, diperantarai oleh malaikat tetap baik, sampai kepada Nabi Muhammad baik, sampai 14 abad kemudian Al-Quran tetap membawa manusia ke jalan yang baik dan benar, tak berubah. Terkadang kita sampaikan pesan satu jengkal, sampai ke orang yang kedua sudah satu lengan, sampai ke orang 10 sudah sampai 1 meter pula panjang pesan itu. Padahal awal pesannya cuman singkat, jelas, tepat dan padat satu jengkal. Tapi tidak dengan Al-Quran. 14 abad yang lalu tetap saja setelah Qul huwallahu ahad pasti di mana-mana Allahu somad. Setelahnya lam yalid wa lam yulad. Setelah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin pasti Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetap 14 abad sudah berjalan, tak ada perubahan. Jalan itu adalah jalan Allah, jalan yang terpuji, yang selalu dalam kasih, dalam sayang dan karunia-Nya yang tak terbatas. Jadi siapa yang diuntungkan dekat dengan panduan Allah? Ya manusianya, ya pelakunya, ya kitanya. Maka kesimpulan pertama, cerdas itu yakin pada Al-Quran dan ikut hidayahnya. Ada pernyataan begini, andai hidayah itu berhubungan dengan kecerdasan, tentu saja mereka yang memiliki IQ lebih dari 200 akan beriman pada Allah. Tapi ada yang IQ-nya lebih dari 200 tak beriman pada Allah. Berarti iman itu bukan berdasarkan kecerdasan, tapi iman berdasarkan hidayah. Namun ayat ini mengatakan tidak, ada utul ilma, ada orang yang berilmu, beriman dia. Mana yang betul ini Bapak? Dua-duanya dikombinasikanlah. Tidak dalam rangka memecah belah antara hidayah dan ilmu. Al-Quran ini ya buku ilmu. Iqra, bacalah, engkau akan mendapatkan ilmu di dalamnya. Ilmu apa? Ilmu untuk dekat kepada Allah. Jadi ilmu itu kita sebutkan tadi tidak saja cerdas secara intelektual, dan itu hanyalah 5%. Cerdas secara emosional 15%. Tapi kecerdasan hakiki adalah cerdas secara spiritual. Itulah kata hadis Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima wa amila lima ba'dal ghad. Orang yang cerdas itu orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan kerjanya berorientasi akhirat. Jadi cerdaslah orang yang beriman. Kalau ada orang kafir dia cerdas, maka sebenarnya dalam hakikat agama dia tak cerdas, walaupun IQ-nya tinggi. Karena kecerdasan yang dia miliki secara intelektual tak lebih dari 5% dari kecerdasan yang seutuhnya 100%, di mana spiritual mengambil porsi 80% dan emosional 15%. Kok bisa pembagiannya begitu pula Pak Ustadz? Kok spiritual pula? Karena hidup ini cuman sebentar di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Satu hari di akhirat 50.000 tahun usia dunia. Jadi kalau masuk surga cerdas dan sukseslah itu. Kalau masuk neraka bodoh dan gagallah itu. Sesukses-suksesnya manusia di dunia hanya sekian puluh tahun dari kehidupan dia, dibandingkan di akhirat satu hari 50.000 tahun. Jadi mana yang sukses sebenarnya? Mana yang cerdas sebenarnya? Yang cerdas adalah bagaimana menikmati hidup sebahagia, sedamai-damainya, dan itu adalah tempatnya di surga. Maka
terkait eratlah antara hidayah dan kecerdasan spiritual dan emosional didukung dengan kecerdasan intelektual. Wa qala allazina kafaru, lihat bagaimana orang yang tak cerdas berkata kepada masyarakatnya, hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum iza muzziqtum kulla mumazzakin innakum lafi khalqin jadid. Ini pernyataan tak cerdas. Apa pernyataan tak cerdas itu? Maukah kalian kami tunjukkan kepada laki-laki, maksudnya mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberitakan kepada kalian bahwa apabila badan kalian telah hancur sehancur-hancurnya, mumazzaktum kulla mumazzakin, bahwa kalian pasti dibangkitkan, innakum lafi khalqin jadid, kembali pada ciptaan yang baru. Inilah dia sosoknya nih. Inilah dia Nabi Muhammad. Inilah dia Al-Quran yang dibawa, yang mengatakan bahwa kalau sudah meninggal nanti akan ada hari kiamat, akan ada surga, ada neraka. Inilah dia orang bodoh itu, Nabi Muhammad, kata orang kafir. Siapa sebenarnya yang bodoh? Yang tak cerdas adalah yang mengatakan bahwa hari pembalasan itu tidak ada. Kok tak cerdas pula? Ya karena kita ketahui logika sederhana, di dunia ini kita akan menemukan orang yang beramal, berbuat baik, tak mendapat balasan yang setimpal. Dan kita temukan juga ada orang berbuat jahat, tak mendapatkan punishment yang setimpal. Maka perlu ada tempat, masa di mana semua kebaikan dibalas, berikut juga dengan semua keburukan. Kecuali Allah memaafkan mereka yang jahat dan melipat gandakan kebaikan itu, sehingga yang jahat bisa terhindar dari neraka dan yang baik pas-pasan bisa dilayakkan Allah di surga. Dan itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minimal yang pasti dan paling penting, al-haqqu min rabbika, itu bahwa surga itu ada, neraka itu ada sebagai tempat pembalasan yang sesungguhnya. Dan kita menyebutkan itu dalam surat Al-Fatihah setiap hari, Maliki Yaumiddin. Allah adalah pemilik hari pembalasan itu. Dan Bapak Ibu serta saya yakin 100% bahwa surga ada, neraka ada, akhirat ada. Sementara mereka yang kafir masih mengatakan, masa yang sudah berserak zaman Nabi Adam sudah ribuan tahun atau puluhan ribu tahun sudah berada dalam perut bumi, tulang belulangnya sudah berserak, mungkin pun sudah jadi debu. Bagaimana digabungkan lafi khalqin jadid? Jawaban kita sangat mudah lah ya. Ambil bibit yang kecil, bibit mangga yang kecil itu akan tumbuh pohon mangga yang besar loh. Jadi menghidupkan benda baru yang tumbuh itu, gak harus mangga besar itu ditanam balik, gak harus. Ambil saja bibitnya. Dan sekarang untuk mengecek si A ini yang badannya hancur babak belur ini, siapa orangnya? Cukup tes DNA dengan darah keluarganya, maka ditemukan tes DNA nggak banyak yang diambil. Tapi dari situ diketahui ini adalah 100% keluargaku. Karena apa? Kecocokan darahnya. Kalau manusia saja bisa mengidentifikasi bahwa si A adalah bernama si A, jenazah ini bernama si A, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taburkan aja bibit, akan tumbuh buah yang begitu besar padahal bibitnya kecil. Lafi khalqin jadid, tubuh kita yang wafat, yang berserak ini sangat mudah bagi Allah untuk dihidupkan kembali. Dan itu tempatnya bukan di bumi ini.
di tempat yang lain seperti yang akan kita sebutkan nantinya. Jadi pernyataan kiamat adalah palsu, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan berlaku juga penghinaan kepada siapa saja yang berdakwah mengenai keyakinan hidup di akhirat. Kalau ada orang sekarang yang mengatakan gak ada kiamat, berarti dia menghina para alim ulama, ustadz, mubalik, dan siapapun yang mengatakan bahwa kiamat itu ada. Maka yang kedua, yang meragukan kebangkitan itu kafir. Wa qala alladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari hari akhir kebangkitan. Allah berfirman, bukankah hari ini adalah sebuah kebenaran? Mereka menjawab, benar demi Allah. Maka Allah pun berkata, kalau begitu rasakanlah azab akibat kekafiran yang kalian lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aftaru 'alallahi kaziban ambihi jinnah. Luar biasanya orang kafir ini ya, namanya juga orang kafir. Innallazina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir kau ceramahkan dia, kau nasihati dia, kau baik-baik dengan dia supaya dia masuk Islam, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, enggak percaya dia. Fi qulubihim maradun, hatinya sakit, fazadahumullahu marada, tambah sakit hati dia, tambah sukses Nabi Muhammad dalam dakwah, tambah benci dia. Bukan menjadi bukti bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, tambah benci dia. Luar biasanya mereka mengakui Al-Quran ini memang betul-betul mukjizat dari Allah, tapi gengsinya membuat mereka tak mau berpindah dari kafir ke Islam. Dan di sini adalah salah satu contohnya. Aftaru 'alallahi kaziban ambi jinnah. Apakah Nabi Muhammad itu mengada-ngada kebohongan terhadap Allah? Penipu ini orang, pemalsu ini orang, atau ini orang sudah gila? Masa dikatakannya kiamat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada? Ini kan orang yang tak paham, kata orang kafir, kata orang kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan ayat 8 dari surat Saba ini, balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil azabi wad dhalalil ba'id. Apa kata Allah? Kalau kau kafir, berarti kau tak beriman kepada hari akhirat. La yu'minuna bil akhirah. Orang yang tak beriman kepada hari akhirat juga disebut dengan kafir. Apa dampaknya? Kau kafir dengan hari akhirat enggak masalah. Nanti kalau masuk neraka, kamu tersesat, jangan salahkan siapa-siapa. Fil azabi wadhalalil ba'id. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah beriman pada Allah selalu dikaitkan dengan beriman pada hari akhir. Ada 6 rukun iman, tapi 2 yang selalu disebut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ayat ini juga setelah cerita tentang Allah di pertemuan pertama, hari ini dikaitkan juga, di atas juga disebutkan tentang akhirat, di sini juga sekali lagi disebutkan tentang akhirat. Dan tidak saja selesai sampai di situ, ada konsekuensi yang tak beriman pada hari akhirat. Apa itu? Hidupnya tersiksa dan sesat. Sesatnya bukan sikit-sikit. Fi dhalalil ba'id wa dhalalil ba'id, tersesat jauh. Contoh barang tersesat jauh itu gimana? Saya pergi dari Amplas mau ke Belawan, rupanya nyasar sampai ke Rantu Prapat. Jauh kali lah itu ya, jauh kali nyasarnya. Rantu Prapat mau ke Belawan, ambil jalur kanan dia, bukan jalur kiri. Inilah dia maunya, udahlah mati-matilah itu di dunia. Rupanya masuk neraka, enggak tanggung-tanggung masuk nerakanya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Gimana enggak dahsyatnya itu? Inilah namanya sesat, sesat-sesatnya.
Ya, kehidupan akhirat sangat benar dari segala yang benar. Al-haq, ya, al-haq. Orang yang mengajarkan ini sama sekali tidak gila. Nabi Muhammad tidak gila. Ustadz Mubalik, siapapun itu yang mengatakan hati-hati nanti masuk neraka, hati-hati nanti akan dimurkai oleh Allah, bekerjalah karena ada surga di sana, tempat pembalasan yang sesungguhnya. Ayo ikhlaskan diri. Karena apa? Karena keikhlasan kita dibayar begitu besarnya dengan surga. Orang yang mengajarkan ini nggak gila itu. Nah, itulah yang ditakuti oleh komunis yang mengatakan agama candu masyarakat. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan Al-Quran. Jangan mau dibuat kita ini ternina-bubukkan dengan Al-Quran. Kau sholat biar masuk surga. Nggak ada surga itu, kata dia. Ini Pak Ustadz ini munafik semua ini katanya. Karena itulah dia komunis. Maka yang pertama kali dibunuh ya Ustadz, ya Mubalik, ya Kiai, ya santri. Karena apa? Masa dibilang surga dan neraka ada? Kata orang komunis. Dan itu bukan hal yang baru. Pada zaman Nabi pun Nabi Muhammad dibilang gila. Mereka yang mengingkarinya itulah yang masih kurang pengetahuan, kurang akal, atau bahasa mudahnya bodoh. Jadi yang tak mengakui surga, neraka dan akhirat, kecerdasannya nol. Ya, yang tak beriman itu tersiksa dan sesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir di ayat keempat kekajian kita atau 9 dari surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard." Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit? Pada pertemuan yang lalu juga ada lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sekarang lihat langit dan lihat bumi. Apa yang ada di hadapan kita, masa depan dengan langit dan bumi, atau masa lalu terkait langit dengan bumi. Jika Allah menghendaki, jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan siksa neraka, di bumi pun, di bumi ini pun yang kafir bisa disiksa. Tidak saja pembalasan di akhirat, di dunia ini pun ada pembalasan, walaupun masih bersifat bonus lah ya. Contohnya apa? Ada kaum yang ditenggelamkan Allah di dalam bumi. Kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, itu rata. Ada Qarun, ditenggelamkan Allah di bumi. Sehingga kita menyebutkan kalau banyak harta yang ditemukan di bawah perut bumi disebutkan harta karun gitu. Ini orang yang ditenggelamkan Allah di bumi, ya. Atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan dari langit. Ada kaum yang disiksa dengan dengan badai dari langit, hujan dahsyat dan air yang begitu banyak, ya seperti kita temukan kaumnya Nabi Nuh. Hujan yang begitu derasnya, air keluar dari perut bumi, akhirnya itu kota tenggelam. Apakah tenggelam itu seluruh bumi ataukah kawasan tertentu? Wallahu a'lam. Tapi yang ianya ini kota tenggelam. Nabi Nuh punya kapal yang menyelamatkan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Artinya kiamat ada, surga ada, neraka ada, akan kita temukan pembalasan yang sesungguhnya di akhirat, dan di dunia ini pun juga ada pembalasan dalam bentuk bonus. Maka orang kafir nggak ngambil pelajaran itu. Kita yang berimanlah yang mengambil pelajaran. Inna fi dzalika laayah, tanda, pelajaran, bukti kuasa Allah. Untuk siapa? Untuk hamba yang kembali kepadanya. Hamba yang tahu bahwa dia terbatas dan Tuhannya Allah takkan terbatas. Kekuasaannya mutlak dan absolut.
Ini benar-benar suatu tantangan yang dilontarkan dari kafir kepada Nabi dan Da'i. Jadi kata mereka, kalau benar Tuhanmu ada, siksa kami. Nabi Nuh telah disiksa ke umatnya, Nabi Lut telah disiksa umatnya, Nabi Soleh telah disiksa umatnya. Kok Nabi Muhammad nggak ada disiksa umatnya, Pak Ustadz? Inilah dia berkah Nabi Muhammad. Keberadaan Nabi Muhammad membuat umat Nabi Muhammad tak tersiksa. Tapi sekarang Nabi Muhammad sudah wafat, Pak Ustadz. Kenapa Allah tak menyiksa umat yang durhaka? Wa ma kunna mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kunna mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan mengazab umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad ada, dan Allah tak akan mengazab kita setelah Nabi Muhammad wafat selama kita masih banyak mengucapkan yastaghfirun, istighfar. Jadi orang-orang baik diantara kita menyelamatkan orang-orang yang tak baik yang melawan Tuhan. Istighfar kita menyelamatkan perumahan Bumi Asri ini. Istighfar kita menyelamatkan kota Medan dan Indonesia. Istighfar kita bahkan menyelamatkan dunia. Inilah yang digambarkan Allah, likulli abdin munib. Orang yang dekat kepada Allah itu menyelamatkan. Walaupun di zaman sebelum Nabi Muhammad, Nabi sendiri yang minta disiksa. Nabi Nuh lah yang berdoa, ya Allah jangan sampai ada satu rumah kafir pun di bumi ini. Tenggelam itu rumah. Tapi yang beriman juga tenggelam. Bedanya apa Pak Ustadz? Yang beriman sudah lebih dahulu naik kapal sehingga mereka selamat. Ya, curahan hujan abu atau bara pun turun dari atas dan membungkam tantangan mereka. Air laut akhirnya naik membungkam tantangan umat Nabi Nuh. Kota Sodom tenggelam membungkam mereka yang mengadakan asusila yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan, yaitu homoseksual. Dan begitu jugalah umat-umat yang membangkang pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran penting ayat terakhir dari kita bahas hari ini? Kesimpulan keempatnya, bagi Allah kebangkitan atau hari kiamat itu mudah dan pasti. Mudah dan pasti. Tenggelam bumi ini mudah dan pasti. Membalikkan kota Sodom mudah dan pasti. Ada peristiwa Ambon di akhir-akhir tahun ini ya. Dulu tsunami pun di akhir tahun. Itu bagaimana air begitu dahsyatnya. Yang di Ambon itu tenggelam itu rumah. Naik itu gempanya unik. Tenggelam itu rumah. Tanah datang, tanah di atas naik menutup tanah yang ada di atasnya. Luar biasa. Gambaran bagaimana kiamat itu ada. Nah, ini gambarkan bagaimana kuasa Allah. Bagaimanakah padang mahsyar itu? Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Ais kata orang Arab itu, roti makanan orang Arab, roti bundar pipis itu tidak ada tanda untuk seorang pun. Artinya sangkingkan kecilnya manusia di atas roti itu tak terlihat manusianya. Bagaimana tanah datar itu begitu luasnya. Karena apa? Karena bayangkan sejak zaman Nabi Adam sampai nanti entah kapan itu semua dikumpulkan dan semuanya masuk di tanah padang mahsyar itu. Berarti sangat amat lebar dan luasnya. Sangkingkan lebar dan luasnya, manusia yang ada di atas tak terlihat. Sama kayak kita naik pesawat, sangkingkan tingginya pesawat kita, jangankan rumah, jangankan orang, rumahnya pun sudah tak terlihat lagi.
Inilah dia gambaran dikumpulkan di atas tanah yang rata itu, dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah baginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 hal yang menjadi pelajaran kita dalam iman kepada Al-Quran dan akhirat. Pertama, manusia yang cerdaslah yang yakin bahwa Al-Quran ini adalah pedoman panduan bagi dia, dan kita yang cerdas mengikuti pedoman itu sebagai hidayah. Yang kedua, yang tak mengakui Al-Quran sebagai hidayah, dan yang lebih penting lagi meragukan kiamat, maka mereka itu dikategorikan atau digolongkan sebagai manusia yang kafir. Yang ketiga, yang tak mau beriman terhadap Al-Quran dan hari kiamat, atau tak mau beriman kepada Allah, mereka akan tersiksa dan sesat. Sesatnya sangat jauh, maunya masuk surga, kekal di neraka selama-lamanya. Dan yang terakhir, bagi Allah kebangkitan itu mudah dan pasti, dan ini bukan sekedar teori. Di dunia pun sudah terbukti kuasa Allah dalam menurunkan musibah dan bencana sebagai pembelajaran bagi mereka yang bertakwa atau mereka yang mau mengambil pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu kita masih ada sekitar 7 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Ada? Ah, silakan. Tidak ada. Ya, dengan demikian dapat kita tutup pertemuan kita pada maghrib yang penuh berkah ini dengan spirit semangat. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa neraka, dan mudah-mudahan kita dilayakkan Allah di surganya, dan mudah-mudahan hari-hari ke depan kita dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran sehingga diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mari sama-sama kita berdoa untuk kebahagiaan dunia akhirat kita dan dekat kita dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik di dalam sanubari kami. Wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami. Wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan,